Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Astrid Virgininda Septiani dari kelas 12 MIA 4. Ingin mempresentasikan tugas sejarah wajib saya. Judulnya Indonesia Masa Reformasi, Tantangan dan Perubahan Baru untuk Indonesia. Waktu Presiden Soeharto turun dari jabatannya pada Mei 1998, peristiwa ini menandai awal dari sebuah era baru dalam sejarah Indonesia. Setelah dikuasai oleh rezim otoriter Orde Baru, Soeharto selama lebih dari 3 dekade, Indonesia memulai baru yang dikenal sebagai reformasi. Era ini dipandang sebagai awal periode demokrasi dengan perpolitikan yang terbuka dan liberal. Dalam era baru ini, otonomi yang luas kemudian diberikan kepada daerah dan tidak lagi dikuasai sepenuhnya oleh pemerintah pusat atau desentralisasi. Peran pemerintah pusat dibatasi untuk menangani hanya hal-hal yang berhubungan dengan pertahanan, kebijakan luar negeri, kebijakan fiskal, moneter, dan makroekonomi, peradilan dan agama. Yang tidak kalah penting adalah bahwa daerah menerima bagian pendapatan yang lebih besar dari produksi sumber daya alam lokal. Sebelumnya, daerah selalu merasa tidak nyaman melihat mayoritas pendapatan dari sumber daya alam lokal mengalir kepada para pemangku kepentingan di ibu kota Jakarta. Namun, karena tidak setiap daerah Indonesia dipegat. Seiring dengan kekuasaan, korupsi juga terdesentralisasikan ke tingkat daerah. Muncul negara-negara bayangan tempat elit daerah memegang kendali kekuasaan, bisnis, dan aliran dana. Proses desentralisasi juga disertai dengan tindakan-tindakan kekerasan di daerah di Indonesia. Kekerasan ini terkait kuat dengan aspek etnis atau agama karena munculnya persaingan untuk posisi politik lokal dalam kaitannya dengan kebangkitan identitas daerah. Untuk informasi lebih lanjut tentang topik ini, kunjungi bagian kekerasan etnis dan agama. Yang pertama ada pemerintahan Bacharuddin Habibie pada tahun 1989 sampai 1999. Bacharuddin Yusuf Habibie adalah wakil presiden selama masa jabatan presiden sebelumnya Soeharto. Dia menggantikan Soeharto pada tahun 1998 ketika Soeharto turun dari kursi kepresidenan. Namun hal ini tidak mengakhiri sistem politik yang telah diterapkan selama Orde Baru, yang banyak orang Indonesia sangat mencurigai Habibie karena kedekatannya dengan Soeharto. Dan fakta bahwa dia adalah pemain penting dalam sistem patronase politik Soeharto. Habibie tidak memiliki pemilihan lain selain meluncurkan program-program reformasi. Dia akan melakukan bunuh diri politik jika tidak mematuhi tuntutan masyarakat Indonesia itu. Selama masa kepresiden Habibie, 30 undang-undang baru disetujui oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Beberapa di antaranya ditandai dengan perbedaan-perbedaan fundamental dengan perpolitikan di masa lalu. Ini adalah contoh Bapak Yusuf Habibie. Sejumlah tindakan reformasi penting adalah yang pertama dimulainya kebebasan pers, kedua pemberian izin pendirian partai-partai politik dan serikat-serikat buruh baru, yang ketiga pembebasan tahan-tahanan politik, yang keempat pembatasan masa jabatan presiden menjadi 2 periode 5 tahun, yang kelima desentralisasi kekuasaan ke daerah. Yang selanjutnya, keputusan penting lainnya adalah penjadwalan pemilihan umum baru yang diselenggarakan pada bulan Juni 1999. Kendati begitu, parlemen belum mempunyai niat untuk mengurangi pengaruh politik militer dan memerintahkan penyelidikan terhadap kekayaan Soeharto. Kasus Timur Timur adalah salah satu hal yang menyebabkan banyak konflik baik di tingkat nasional maupun internasional. Pernyataan Habibie ini tidak disetujui oleh tentara nasional yang sangat ingin mencegah pemisahan Timur Timur dari Indonesia. Menurut pihak TNI, pemisahan Timur Timur itu berbahaya bagi persatuan Indonesia karena dapat menyebabkan efek domino di provinsi-provinsi lain. Diputuskan bahwa rakyat Timur Timur boleh membuat keputusan ini melalui referendum. Hasil referendum ini adalah bahwa 78% memilih untuk merdeka. Reputasi Habibie rusak parah karena akibat hilangnya kendali atas situasi politik di Timur Timur.
Meskipun unit tentara dan milisi sipil yang melakukan tindak kekerasan ekstrim, Habibie secara pribadi dianggap bertanggung jawab sebagai kepresidenan yang menjabat. Selain itu, Habibie sendiri dikaitkan dengan skandal korupsi besar yang melibatkan Bank Bali. Bank ini menerima dana dari BPPN untuk rekapitulasi, tetapi diduga hampir setengah dari dana tersebut digunakan oleh tim kampanye Habibie. Pemilihan tahun 1999. Setelah tahun 1955, masyarakat Indonesia harus menunggu selama 44 tahun untuk menyaksikan contoh lain dari pemilihan parlemen yang bebas dan adil. Dalam pemilu 1999, masyarakat memilih partai politik, bukan individu, karena tidak ada batasan untuk membentukkan partai-partai politik. Indonesia menyaksikan penjamurnya partai-partai baru. Tidak kurang dari 48 partai diizinkan untuk berpartisipasi dalam pemilu tahun 1999. Kebanyakan partai politik itu hanya bisa mengandalkan sedikit dukungan saja dari masyarakat. Salah satu dari tokoh-tokoh tersebut adalah Megawati Soekarno Putri, putri Presiden pertama Indonesia Soekarno. Dia telah mendirikan sebuah partai baru, yaitu PDIP, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, pada tahun 1998. Setelah dikeluarkan dari PDI, Partai Demokrasi Indonesia, pada tahun 1996. Ini fotonya. Tokoh nasional populer lainnya yaitu Abdurrahman Wahid yang telah mendirikan PKB, yaitu Partai Kebangkitan Bangsa, pada tahun 1998. Sebelumnya, dia menjabat sebagai ketua organisasi muslim terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama. Tapi kemudian mengarahkan tujuannya untuk menjadi presiden. Wahid mengkampanyekan sejenis nasionalisme, toleran, dan mengandalkan dukungan populer dari masyarakat muslim tradisional, sebagian besar di Pulau Jawa. Habibie, Presiden Indonesia menjabat, memiliki ambisi untuk mempertahankan posisinya. Meskipun tidak begitu populer, dia bisa mengklaim bahwa dia yang telah menghancurkan program reformasi dan bisa mendapatkan keuntungan dari mesin politik Golkar, yaitu golongan karya, yang kuat dan yang membentang sampai ke tingkat desa. Pemilu Legislatif Indonesia 1999. PDIP 34%, Golkar 22%, PKB 13%, PPP 11%, PAN 7%. Sekitar 90% dari pemilih Indonesia datang untuk memberikan suara mereka pada tanggal 7 Juni 1999. Pada bulan Oktober, Habibie harus menyampaikan pidato pertanggungjawaban di depan MPR. Pidato ini adalah laporan tentang kinerjanya sebagai presiden dan kinerja kebijakan selama masa kepresidenannya. Pidatonya ditolak oleh mayoritas anggota MPR. Setelah penolakan ini, Habibie memutuskan untuk menghentikan ambisinya menjadi presiden pada tahun 1999. Selanjutnya, masa kepresidenan Abdurrahman Wahid 1999 sampai 2001. Dalam rangka mendirikan koalisi yang luas, Wahid menunjuk anggota dari berbagai politik serta perwira TNI sebagai menteri untuk kabinetnya. Tanpa dukungan dari TNI, hanya ada sedikit cara untuk bertahan sebagai presiden Indonesia yang saat itu dilanda konflik dan kekerasan di banyak daerah. Kerusuhan-kerusuhan di daerah ini membutuhkan intervensi TNI, namun karena konflik dengan Wahid, TNI tampaknya tidak tertarik menyelesaikan atau mengintervensinya, yang mengakibatkan merosotnya kekuasaan Presiden Wahid. Selanjutnya, masa kepresidenan Megawati Soekarno Putri tahun 2021 sampai 2004. Meskipun Megawati sendiri tidak tampak sangat mendukung reformasi politik, namun proses reformasi sebenarnya telah dirintis pada tahun 1999 ketika parlemen mulai merancang banyak undang-undang baru, termasuk amandemen-amandemen konstitusi yang akan berlaku efektif selama kepresidenan Megawati. Tetapi Megawati tidak berniat untuk ikut campur dengan urusan TNI. Akibatnya TNI kembali mendapatkan sejumlah pengaruh dalam politik. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada yang salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.